Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat, episode 344. Ao Siang sangat marah setelah mendengar jawaban Sendoya. Kepalanya yang besar langsung menunjuk ke arah Tang Xiu dan berteriak dengan keras. Aku sarankan kamu untuk tidak mencampuri urusan kami. Kalau tidak, kamu akan menjadi musuh klan naga. Tang Xiu mengernyitkan alisnya dan mengabaikannya sepenuhnya. Dia malah menatap Sendoya dan bertanya dengan suara keras. Hei, kudengar populasi klan peri darahmu yang tersisa sekarang kurang dari 100. Benarkah itu? Sendoya menoleh ke arah Tang Xiu dengan waspada dan menjawab dengan suara yang dalam. Benar sekali, banyak anggota klan Blood Elf kita yang telah tewas dalam pertempuran. Namun, selama salah satu dari kita masih hidup, kita dapat memimpin suku kita untuk bangkit kembali di masa depan. Hah? Blood Elf dikenal sebagai maniak pertempuran dari Forest Elf. Kalian memang garis keturunan terkuat dari Forest Elf. Tapi siapa yang mengira bahwa klan Blood Elf kalian akan berakhir begitu menyedihkan hanya dalam waktu puluhan ribu tahun? Jika tebakanku benar, klan Blood Elf kalian seharusnya sekarang sudah dikeluarkan dari ras Elf, kan? Ekspresi Sendoya menjadi sangat buruk. Dia adalah pemimpin Blood Elf dan tentu saja tahu situasi mereka saat ini. Situasi mereka saat ini buruk atau lebih tepatnya, mengerikan. Dia bahkan sangat menyadari satu hal. Ao Siang dan keempat bajingan ini datang untuk menyerang mereka dan merebut spekulum abadi bercahaya. Keluarga kerajaan para elf pasti tahu tentang ini, tetapi mereka bahkan tidak membantu mereka dan hanya menutup mata dan telinga mereka. Sikap mereka benar-benar jelas. Tang Xiu tersenyum tipis dan dia bisa melihat banyak masalah hanya dengan melihat ekspresi Sendoya saja. Pikirannya berkecamuk dan dia berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kami hanya lewat dan agak malas untuk ikut campur dalam masalahmu. Tapi kami tidak keberatan mencoba membantu siapapun yang sedang dalam kesulitan. Namamu Sendoya, ya? Daripada membiarkan garis keturunan Blood Elfmu hidup di sini dalam keadaan sesak napas, sebaiknya kau segera meninggalkan tempat ini dan mencari perlindungan di tempat lain. Sendoya menatap Tang Xiu dengan pandangan acuh tak acuh dan bertanya. Siapa kamu? Saya adalah Yang Mulia Penguasa Kekaisaran Tang Agung. Anda dapat memanggil saya Kaisar Surgawi Tang Agung, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Jika garis keturunan peri darah Anda bersedia pergi bersama saya akan mengizinkan Anda untuk tinggal di Kekaisaran Tang Agung saya. Sendoya merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, Greenwood Domain Abadi adalah tempat yang cocok untuk kelangsungan hidup para peri. Selain itu, mengapa menurutmu kau bisa meyakinkan kami untuk pergi hanya dengan beberapa patah kata darimu? Pergilah saja, kami tidak butuh bantuanmu. Tang Xiu tertawa terbahak-bahak sebelum memanggil Zenith Venerable dan Raja Jalur Laut dari artefak Heavenly Abode. Sambil menunjuk ke Ao Siang dan naga lainnya, dia dengan ringan memerintahkan. Usir mereka dari tempat ini. Jika mereka tidak mau pergi, sembelih mereka. Ao Siang tampak ketakutan dan menggeram. Namamu Kaisar Langit Agung Tang? Apakah kau benar-benar ingin ikut campur dalam urusan kami? Bab 1319 Pria Tak Berperasaan Itu. Tang Xiu mengabaikan ancaman Ao Siang sepenuhnya dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak pernah menyukai pembunuhan yang tidak masuk akal, tetapi aku tidak tahan dengan mereka yang menindas yang lemah dan selalu ikut campur ketika aku melihatnya terjadi. Tentu saja, aku tidak akan menghentikanmu untuk pergi jika kau pergi sekarang. Ao Siang melotot ke arah Tang Xiu lalu berteriak. Baiklah, ayo pergi. Dengan mengatakan itu, kelompoknya menatap tajam ke arah Sendoya lagi sebelum dia terbang ke kejauhan. Tang Xiu tersenyum tipis dan mengembalikan Zenith Venerable dan Raja Jalur Laut ke Heavenly Abode. Kemudian dia menatap Sendoya dan berkata, Ingat namaku dan kekaisaranku. Jika kau tidak punya tempat lagi di sini di masa depan, datanglah ke Kekaisaran Besar dan cari aku. Aku bisa memberimu tempat berteduh. Setelah berkata demikian, dia tidak memberi Sendoya kesempatan untuk menjawab dan memerintahkan para monster Cloud Piercer untuk meneruskan perjalanan mereka. Sendoya dan puluhan Blood Elf menyaksikan kepergian Tang Xiu dengan ekspresi yang rumit. Sebenarnya, bukan berarti mereka tidak ingin meninggalkan tempat ini. Namun,
Mereka masih menyimpan secercah harapan di hati mereka bahwa Blood Elf dapat kembali ke puncak kejayaan mereka di tempat ini. Ketua, saya pikir. Seorang Blood Elf laki-laki yang mengenakan jubah merah dan baju zirah merah berkata dengan ragu-ragu. Sendoya mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Namun, tempat ini adalah rumah kita dan kita tidak bisa meninggalkan tempat ini begitu saja kecuali kita menemui jalan buntu di sini. Lebih jauh, apakah kita tahu di mana kekaisaran Tang Agung ini dan siapa kaisar surgawi Tang Agung ini? Kita tidak tahu apa-apa tentangnya, jadi kita tidak bisa menjanjikannya. Dunia abadi. Wilayah itu adalah dunia es dan salju dengan kepingan salju menari-nari di langit di tengah angin dan gletser yang berdiri. Tanahnya hanya berupa lapisan es tebal, dan hanya beberapa tanaman yang cocok untuk lingkungan ini yang menambah vitalitas dunia es dan salju ini. Retakan. Di atas langit malam, kilatan petir muncul tiba-tiba. Bersamaan dengan kilatan petir yang melintasi kehampaan, sesosok tubuh yang tertekan jatuh dari celah di kubah surga dan jatuh di atas es yang keras. Sosok itu adalah Han Qingwu. Dia baru saja naik dari bumi ke dunia abadi dan menggunakan kemampuan ilahi spasialnya selama pendakiannya dan akhirnya muncul di sini. Saat itu, dia berlumuran darah dan pakaian putihnya berlumuran darah dan compang-camping. Batuk, batuk. Setelah beberapa lama, Han Qingwu berusaha bangkit dari tanah yang membeku. Tubuhnya sedikit menggigil saat dia melihat sekeliling. Akhirnya, senyum tipis muncul di wajahnya yang berlumuran darah. Akhirnya aku kembali, sedikit lebih lambat darinya, kan? Han Qingwu mengangkat tangannya dengan lembut dan kabut muncul di sekelilingnya. Tak lama kemudian, semua noda darah di tubuhnya tersapu bersih dan jubah panjangnya yang compang-camping pun terhempas. Dia kemudian langsung mengenakan pakaian tempur berwarna putih. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah dan tampak waspada. Dia bisa merasakan aura besar datang cepat dari cakrawala yang jauh. Tanpa ragu-ragu, sosoknya dengan cepat melesat secepat kilat menuju gunung es di dekatnya. Dalam sekejap, sosoknya telah menyatu dengan gunung es, suara mendesing. Angin kencang menderu dan sosok biru tua tiba-tiba muncul entah dari mana tepat di tempat Han Qingwu berdiri. Aura dingin terpancar dari tubuh orang ini sementara matanya yang tajam perlahan menyapu sekeliling. Dia kemudian mengerutkan kening dan bergumam. Napas kehidupan jelas ada di sini. Bagaimana bisa menghilang begitu cepat? Apakah seseorang dengan kemampuan ilahi yang luar biasa datang ke sini? Setelah beberapa menit, dia menggelengkan kepalanya diam-diam dan menghilang. 10 hari kemudian, sebuah lubang yang dalam muncul dari dalam gunung es. Luka-luka di tubuh Han Qingwu sudah tidak ada lagi. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Dia harus menemukannya. Namun, dia tidak khawatir bahwa dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Berdasarkan pemahamannya tentangnya, Han Qingwu sangat menyadari bahwa pertumpahan darah dan pertempuran selalu terjadi dimanapun dia pergi. Selain itu, dia kembali untuk membalas dendam kali ini. Jadi selama dia memperhatikan beberapa peristiwa besar di dunia abadi, dia yakin bahwa dia dapat menemukan jejaknya. Han Qingwu tidak pernah ingin mengganggunya, tetapi dia ingin melihatnya dari jauh. Hanya, memperhatikan, dan tidak ada yang lain. Itu sudah cukup baginya. Dunia abadi, Liceum abadi. Liceum abadi memiliki wilayah pengaruh yang luas, dan domain abadi yang luas berada di bawah kendali apoteosis abadi Bellaverne Regalia. Namun, seluruh wilayah Liceum abadi telah menjadi sangat kacau dalam 100 tahun terakhir sejak apoteosis abadi Bella terlibat dalam perang selama berabad-abad dan terluka parah. Di tengah kekosongan yang tak berujung. 4 jalan tak berujung membentang menuju kehampaan, dan di persimpangan keempat jalan itu terdapat daratan domain abadi. Daratan itu sendiri tidak terlalu besar tetapi masih dalam kisaran jutaan kilometer. Di atas daratan ini terdapat sebuah bangunan dengan balok-balok berukir dan ornamen yang kaya. Suara mendesing. Sosok yang bergerak cepat melesat secepat kilat dari jalan barat daya dan dengan cepat mendarat di luar portal pusaran yang terhubung ke daratan. Mengenakan jubah perak dan sepatu bot tempur perak, sosok berambut perak panjang itu memancarkan aura dewa emas sempurna. Menghormati apoteonmu,
puluhan prajurit abadi yang berjaga di luar gerbang pusaran semuanya memberi hormat kepada para pengunjung. Apotheon Mu mengangguk pelan dan menerjang masuk ke portal pusaran. Ia menginjak awan merah yang mengambang di langit dan kemudian tiba di alun-alun di luar istana yang menjulang tinggi di tengah. Saat seorang wanita abadi yang gagah berani muncul, ia bertanya dengan suara yang dalam. Bagaimana luka apoteosis abadi Bella? Sang Dewi menjawab, cederanya cukup serius. Jika kita tidak dapat menemukan buah naga suci dalam 100 tahun, aku khawatir. Apotheon Mu mengerutkan kening dalam dan berkata, aku ingin melihatnya. Sang Dewi abadi ragu-ragu. Yang Mulia telah memerintahkan bahwa jika tidak ada, biarkan dia masuk. Suara samar dan samar datang dari dalam istana. Apotheon Mu mengangguk pelan kepada wanita abadi itu dan kemudian langsung memasuki istana. Saat sosoknya muncul di dalam, dia menatap ke arah katedral 9 naga tempat Dewi Apotheosis Bella yang berwajah pucat duduk bersila. Dia tersenyum getir dan menyapa. Yang Mulia, Anda tidak perlu melakukan ini. Dewi Apotheosis Bella Fern Regalia memiliki wajah yang cantik, tampak seperti berusia 30-an dengan kulit putih bersih dan kecantikan yang menggetarkan jiwa. Jari-jarinya yang pucat dan ramping membelai pelipisnya saat dia berkata dengan tenang. Dia pernah berkata bahwa Dao Agung berasal dari hati dan Daoku adalah jalan perasaanku. Dia mungkin tidak berperasaan kepadaku, tetapi aku tidak akan pernah tidak berperasaan kepadanya. Bahkan jika dia sudah mati, aku masih ingin menghancurkan iblis di hatiku. Yang Mulia, beberapa hal memang tidak akan pernah terpenuhi. Selain itu, Guru telah menghilang baik secara fisik maupun mental. Meskipun Anda terus bertahan dan bersikeras, tidak akan ada hasil yang baik yang akan Anda dapatkan. Mengapa tidak melepaskan semuanya? Apoteosis abadi Mu mendesah. Biarkan saja semuanya berlalu. Bisakah aku meletakkan semuanya begitu saja? Mata Apoteosis Bella memancarkan niat membunuh yang kuat dan dia berteriak dengan suara yang menyedihkan. Dia mungkin telah meninggal, tetapi orang-orang yang dia sayangi masih ada di sana. Para bajingan pengkhianat itu belum dimusnahkan, jadi bagaimana aku bisa meletakkan semuanya begitu saja? Apotheon Mu terdiam sejenak, lalu berkata perlahan. Saudara muda Sirius telah meninggal. Aku baru saja menerima berita bahwa dia meninggal di tangan Yang Mulia Guillotine Putih di bawah Kaisar Agung dan King. Apotheosis Bella terdiam cukup lama sebelum berbicara dengan suara agak serak. Sirius memiliki karakter yang sombong dan dia tidak pernah ingin tinggal diam di sekte suci burung Vermilion. Selama 7 abad terakhir, dia telah membunuh banyak orang di bawah Kaisar Agung dan King. Jadi dia telah lama dianggap sebagai duri di mata mereka. Aku sudah lama menduga bahwa dia akan dibunuh. Apotheon Mu berkata, Yang Mulia Senior, Anda juga telah membantai banyak musuh selama bertahun-tahun. Mereka mungkin juga menganggap Anda sebagai duri di mata mereka. Meskipun Anda telah menembus tahap supremasi, Anda sekarang terluka parah. Untuk berjaga-jaga, jangan khawatir. Apotheosis Bella menggelengkan kepalanya dan berkata, Gurumu adalah orang yang mengatur susunan yang melindungi tempat ini. Kecuali Kaisar Agung dan King dan Sitar Iblis Jiu Yao sendiri bersatu, tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat menghancurkan susunan abadi di tempat ini. Kaulah yang dapat dengan mudah dimata-matai oleh mereka karena kau sering bepergian dari lautan mata air berkabut ke sini. Kali ini, aku membutuhkan kipas nacer bercahaya di tanganmu, kata Apotheon Mu. Raut wajah Apotheosis Bella berubah dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Aku tahu apa yang akan kau lakukan dengan meminta kipas mutiara bercahaya dariku. Tapi aku tidak akan pernah memberikannya padamu dan aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambil risiko. Keempat orang itu sekarang ditekan di bawah gunung surgawi untuk memikatmu ke sana. Dengan kekuatanmu, kau hanya akan memasuki perangkap mereka. Tetapi aku tetap harus pergi. Apotheon Mu berkata dengan suara berat. Mereka semua adalah saudara bela diriku dan murid terakhir guru. Aku bahkan rela mengorbankan nyawaku di sana asalkan aku bisa menyelamatkan mereka berempat. Tidak, Apotheosis Bella menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku bisa merasa tenang jika kau berhasil menembus tahap supremasi. Lagi pula, bahkan jika kau gagal menyelamatkan mereka, kau masih punya jaminan untuk lolos.
Tapi kau hanyalah dewa emas sempurna dan pergi ke sana hanya akan membawa kematianmu sendiri. Apotheon Mu, dengarkan saranku. Kembalilah ke Misty Spring Ocean dan dedikasikan dirimu untuk berkultivasi. Mereka tidak akan pernah bisa menembus susunan perlindungan sekte suci burung vermilion dalam waktu 1000 tahun. Mereka tidak akan bisa membunuh semua orang di sana. Bantuan terbesar yang bisa kau berikan kepada mereka di sana hanya ketika kau berhasil menembus tahap supremasi. Apotheon Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, menembus ke tahap supremasi dalam waktu 1000 tahun adalah hal yang mustahil bagiku. Yang mulia senior, aku sudah memutuskan bahwa aku akan pergi ke arena narapidana untuk membeli 10 gladiator abadi emas sempurna. Aku akan menyelamatkan saudara bela diriku bersama mereka. Hanya dengan begitu aku bisa bertemu langsung dengan guru terhormat. Apoteosis Bella menatap ekspresi tegas Apotheon Mu sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya yang panjang dan melemparkan kipas mutiara bercahaya kepadanya. Kemudian, dia berkata tanpa daya. Aku terluka parah sekarang dan aku tidak dapat membantumu. Tetapi jika kamu dapat menunggu lebih lama lagi, lebih baik menunggu lebih lama lagi. Aku akan membawamu ke sana sendiri setelah lukaku sembuh. Terima kasih, Yang Mulia Senior. Apotheon Mu membungkuk dan memberi hormat sebelum berbalik dan menuju keluar. Saat hendak mencapai gerbang, langkahnya tiba-tiba terhenti dan dia menoleh ke arah Apoteosis Bella, sambil berkata, aku akan kembali ke Misty Spring Ocean dan segera membantumu menemukan buah naga suci. Aku akan pergi ke Heavenly Mountain setelah menemukannya. Kau bebas melakukan apapun yang kau mau. Tapi kuharap apapun yang terjadi, kau tidak akan mudah terjerumus dalam bahaya. Kata Apoteosis Bella, masih banyak orang di dunia abadi yang membutuhkan perlindunganmu. Aku mengerti, Apotheon Mu berbalik dan terbang keluar. Di Katedral Sembilan Naga, Apoteosis Bella tampak sedih dan bergumam pada dirinya sendiri. Dasar pria yang tidak berperasaan dan tidak tahu terima kasih. Kau pergi begitu saja dan meninggalkan begitu banyak hutang. Bab 1320 datang untuk menyelamatkan. Galaksi Kepala Hoari. Ketika Tang Xiu, Guyan Er, dan Betelpeng keluar dari susunan teleportasi spasial, dunia berkabut yang tampaknya tak berujung menyambut mereka. Tempat itu adalah Misty Spring Ocean. Bahkan seorang dewa emas sempurna akan menghadapi jangkauan penglihatan yang terbatas di tempat ini. Sampai saat ini, puluhan dewa berjubah hitam dan memegang pedang abadi sedang menatap mereka. Saya ingin melihat Apotheon Mu. Tang Xiu mendatangi puluhan dewa dan berkata dengan acuh tak acuh. Seorang dewa emas yang kekar mengerutkan kening dan menjawab dengan dingin. Siapa Anda, Tuan? Apakah nama Tuhan kita adalah sesuatu yang dapat Anda sebut secara langsung seperti itu? Jika aku tidak memenuhi syarat untuk memanggil namanya, maka kemungkinan tidak ada orang lain di seluruh dunia abadi yang memenuhi syarat untuk melakukannya, kata Tang Xiu ringan. Kirim pesan ke Apotheon Mu dan katakan padanya bahwa seorang teman lama datang mengunjunginya. Katakan padanya bahwa teman ini ingin menduduki lautan mata air berkabut sebagai wilayahnya. Pada saat itu, puluhan prajurit abadi, termasuk lelaki kekar itu mengangkat pedang abadi mereka masing-masing dan menatap Tang Xiu dengan penuh permusuhan. Pikirkanlah dengan jernih, kau pasti akan menghadapi hukuman mati jika kau menyinggung perasaanku. Selain itu, kau tidak akan kehilangan apapun dengan melakukan apa yang baru saja kukatakan kepadamu. Kau bahkan mungkin akan mendapatkan hadiah besar nanti, kata Tang Xiu. Pria kekar itu menatap dingin ke arah Tang Xiu untuk beberapa saat dan akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Guyan Er dan Betelpeng. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura mereka berdua sangat kuat, jauh lebih kuat darinya. Harap tunggu. Pria kekar itu merenung dalam hati sejenak dan akhirnya menyampaikan pesan melalui token pesan. Di tepi galaksi Hoari Head, pertarungan tengah berlangsung di mana 8 dewa emas sempurna mengepung dewa Apoteosis Mu. Jika bukan karena kipas mutiara bercahaya di tangannya yang mampu melepaskan pukulan mematikan yang mengerikan, Apotheon Mu pasti sudah lama terbunuh oleh mereka. Namun, meskipun masih mampu melindungi dirinya sendiri, dia masih terluka parah dan berada dalam bahaya besar saat ini. Tiba-tiba, raut wajahnya berubah dan dia melancarkan serangan terkuat yang bisa dia lakukan dengan kipas mutiara bercahaya. Aliran cahaya meledak darinya dan terbang sejauh 10.000 meter dalam sekejap, saat sebaris tulisan emas muncul di bidang penglihatannya.
Lord Apoteosis Abadimu, beberapa orang yang mengaku sebagai teman lamamu mengatakan mereka ingin menduduki wilayahmu. Mereka sekarang berada di luar susunan teleportasi. Beberapa teman lama ingin mengambil alih wilayah. Apoteonmu merasa getir dalam hati. Dalam situasi berbahaya seperti itu, dia tidak punya waktu untuk membuat tiruan dirinya sendiri. Yang lebih membuatnya kesal adalah beberapa musuh kuat telah muncul di Pulau Misty Spring miliknya. Melihat ke-8 Dewa Emas sempurna yang menyerangnya sekali lagi, dia menggertakkan giginya dan berteriak. Ayo, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Tepat saat suaranya memudar, dia mencubit token pesan dan segera menghilang ke angkasa jauh. Di luar susunan teleportasi di Pulau Misty Spring. Ekspresi pria kekar itu berubah saat dia meraih pita yang berkedip-kedip di tangannya. Dia segera membaca pesan yang ada di dalamnya dan, setelah membacanya, dia melihat ke arah Tang Xiu dan berkata, Yang Muliamu telah mengirimkan pesan dan meninggalkan tanda abadi. Silakan pergi ke sana untuk menemuinya secara langsung. Tang Xiu melirik tanda abadi yang keluar dari token pesan dan segera bertanya dengan suara yang dalam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari sini ke posisi Apoteonmu? Dengan kecepatan penuh emas abadi, itu akan memakan waktu 4 jam. Pria kekar itu mencibir. Tang Xiu mengangguk dan kemudian memanggil Raja Laut dari artefak kediaman surgawi. Kemudian dia berbicara dengan acuh tak acuh. Pimpin jalan, bawa kami ke tempat tanda abadi berada. Dimengerti. Jawab Raja Jalur Laut dan langsung membungkus kelompok Tang Xiu yang beranggotakan 3 orang dan melesat menuju tempat yang ditandai oleh tanda abadi. Kecepatannya sangat cepat. Hanya butuh sekejap mata untuk melintasi dan muncul ribuan mil jauhnya. Begitu cepat? Kulit pria kekar itu berubah drastis dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia bisa melihat bahwa pria besar yang dipanggil itu setidaknya adalah Dewa Emas sempurna. Di tepi Pulau Misty Spring, melakukan serangan balik dengan tujuan untuk binasa bersama musuh-musuhnya, Apoteonmu masih mampu mempertahankan diri. Meskipun 8 Dewa Emas sempurna mengerahkan seluruh kekuatan mereka tidak ingin binasa bersama-sama dan terus menyerang sambil mempertahankan diri, dalam upaya untuk akhirnya membunuh Apoteonmu. Hehehe, kami terus mengawasi Liceum Abadi, tetapi aku tidak menyangka akan menemukan jejakmu di sana, Apoteonmu. Guru telah memberitahu kami bahwa kau akan langsung dieksekusi saat kami menemukanmu. Karena itu, kau harus mati hari ini agar kau bisa mendapatkan hadiah dari guru kami. Jika kau bersedia bunuh diri, kami berjanji akan meninggalkan secercah jiwamu agar kau bisa bereinkarnasi. Jika tidak, jiwamu akan lenyap begitu saja. Seorang lelaki tua berjubah kuning dengan rambut merah panjang berbicara dengan riang. Tuanku berkata bahwa musuh harus dicabik-cabik dan menodai pakaian mereka dengan darah mereka meskipun kita harus binasa bersama. Jangan bicara omong kosong lagi, ya? Aku masih memiliki artefak kipas mutiara bercahaya, jadi aku akan membawa jiwa beberapa dari kalian bersamaku ke alam baka. Masih ada gunanya membawa beberapa anjing Zither Demon Jiu Yao untuk dikubur bersama, balas Apoteonmu dengan dingin. Senyum di wajah lelaki tua berjubah kuning itu menghilang dan dia berkata dengan dingin. Kau ingin menghilang begitu saja, ya? Kalau begitu kami akan memenuhi keinginanmu. Tunggu saja sampai kau menghabiskan semua kekuatan abadimu dan darahmu terkuras keluar dari tubuhmu. Mari kita lihat apakah kau masih bisa membawa kami ke liang lahat bersamamu. Apoteonmu tahu betul niat pihak lain. Berdasarkan metode mereka, dia benar-benar tidak punya cara untuk membawa mereka bersamanya ke liang lahat. Bahkan lebih sulit untuk menimbulkan kerusakan yang signifikan pada mereka. Namun, dia tidak puas. Dia tidak mau, karena dia belum menyelamatkan keempat Marshall Brothers-nya dari Heavenly Mountain. Dia juga belum membantu Apoteosis Abadi Bella menemukan Holy Dragon Fruit. Terlebih lagi dia belum melihat jiwa para bajingan pengkhianat dan keji itu binasa. Ratusan ribu mil jauhnya, Raja Jalur Laut tiba-tiba berhenti di udara dan melihat ke arah pertarungan Apoteonmu dengan 8 lainnya, sambil berkata, Master, aku bisa merasakan pertarungan antara emas abadi sempurna di sana. Mereka seharusnya adalah emas abadi sempurna tahap awal, tetapi salah satu dari mereka memegang artefak abadi yang sangat kuat yang bahkan aku harus sangat waspada terhadapnya.
Ekspresi Tang Xiu berubah dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Ada berapa banyak dewa emas sempurna? Totalnya 9 orang dari kedua belah pihak, jawab Raja Jalur Laut. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Cepat dan segera menyusul, tapi jangan mengambil tindakan gegabah dan dengarkan perintahku. Raja Jalur Laut ragu-ragu sejenak, tetapi dia tetap terbang menuju posisi itu dengan 3 orang di belakangnya. Saat mereka berempat mendekat, ekspresi lelaki tua berjubah kuning itu tiba-tiba berubah dan dia berteriak keras. Kami adalah 8 jenderal di bawah Zither Demon Jiu Yao. Cepat enyahlah jika kalian tidak punya urusan di sini. Saat ini, Tang Xiu melihat dengan jelas pertarungan di mana Apotheon Mu dikepung oleh 8 dewa emas sempurna. Niat membunuh yang gila meluap di matanya ketika dia melihat Apotheon dalam bahaya besar. Namun, dia sangat menyadari kekuatannya sendiri. Kecuali dia bisa menerobos ke tahap dewa mendalam, tidak mungkin dia bisa bersaing dengan pembangkit tenaga dewa emas sempurna manapun. Keluar! Sambil menyeringai mengerikan, Tang Xiu langsung memanggil 22 orang abadi tingkat tinggi. Di antara 22 orang ini, 20 diantaranya adalah dewa emas tahap akhir dan 2 lainnya, Startear dan Zenith Venerable, adalah dewa emas sempurna. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan galak. Bajingan Zither Demon Jiu Yao itu benar-benar memiliki reputasi yang terkenal. Aku yakin 8 jenderal di bawahnya sama menjijikannya dengan dia. Aku tidak berencana untuk menusuk hidungku, tetapi ada begitu banyak orang yang menindas 1 orang, ini sangat tercela. Bunuh mereka. 20 orang itu saling bertukar pandang dengan cemas dan tampak ragu-ragu. Namun, setelah melihat niat membunuh di mata Tang Xiu, mereka segera tersenyum pahit dan menerjang ke arah 8 dewa emas sempurna. Apotheon Mu terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Awalnya dia mengira orang-orang ini juga musuh, jadi dia tidak menyangka mereka ternyata datang untuk membantunya. Ada 3 dewa emas sempurna lainnya dan 20 dewa emas tahap akhir. Ditambah dirinya, meskipun mereka tidak dapat menghancurkan semua 8 musuh yang kuat, mereka mungkin dapat membuat mereka sangat menderita. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Apoteosis abadimu, aku sudah lama mendengar namamu. Kau adalah murid dari kultivasi bintang Great Emperor yang, karena suatu alasan, telah menjelajah ke seluruh dunia dan menganggap semua tempat sebagai rumahnya. Kemudian, ia menempati suatu wilayah di suatu tempat untuk menjalani kehidupan menyendiri. Benarkah itu? Kedatangan para pembantu itu secara drastis mengurangi tekanan pada Apotheon Mu. Setelah mendengar kata-kata Tang Xiu, dia terbang, menyerang musuh dengan ganas, dan kemudian menjawab dengan suara yang dalam. Anda benar, Tuan. Sekarang kau dalam situasi yang sulit dan wilayah yang pernah kau tempati bisa menjadi tanah tanpa pemilik jika kau mati. Jadi bagaimana kalau aku menyelamatkan hidupmu dan kau memberikan wilayahmu kepadaku? Kata Tang Xiu keras-keras. Jika kau bisa membantuku membunuh mereka, maka wilayahku akan menjadi milikmu di masa depan. Jawab Apotheon Mu dengan suara yang dalam. Tang Xiu mengangguk pelan. Sosoknya kemudian berkedip dan muncul di dalam artefak Heavenly Abode. Dia segera menemukan Tang An dan berkata dengan suara yang dalam. Ada misi untukmu. Silakan beritahu saya, kata Tang An dengan sungguh-sungguh. Tang Xiu mengeluarkan cincin spasial dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata. Ada cakram Dragon Imbroglio Array di sini, beberapa harta berharga yang kubeli dengan harga tinggi. Bahkan seorang dewa emas sempurna akan terdampar di dalam untuk beberapa waktu. Kita mendapat pertempuran sengit di luar sekarang dan sebagian besar petarung adalah dewa emas sempurna. Oleh karena itu, aku ingin kau bersembunyi di kegelapan dan diam-diam menanam cakram Dragon Imbroglio Array di sekitar mereka. Tidak masalah, Tang An mengambil cincin itu dan mengangguk dengan tegas. Aku akan segera keluar. Tang Xiu menghentikannya dan berkata dengan serius. Tang An, kamu harus ekstra hati-hati. Begitu kamu menyadari bahwa situasinya tidak beres, segera tinggalkan formasi. Saat kamu berada di luar, Battle Peng akan berkeliaran di sekitar medan perang dan kamu harus bersembunyi di bawah perlindungannya sepanjang waktu. Selain itu, jangkauan susunan-susunan tersebut setidaknya harus berjarak 100.000 km dari medan pertempuran para pembangkit tenaga listrik itu. Radius 100.000 km, Tang An tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget.
Itulah sebabnya Battle Pain akan melindungimu saat kau bergerak tanpa jejak untuk memblokir dampak pertempuran yang disebabkan oleh pertarungan para pembangkit tenaga listrik itu. Katakan padaku, bisakah kau melakukannya? Pasti. Tang An diam-diam menggertakkan giginya. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi mengeluarkan baju besi abadi berwarna putih dari cincin spasialnya. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam. Aku memberimu beberapa menit untuk menyempurnakan ini. Ini adalah baju besi ulat sutra surgawi, yang dapat melindungimu dari serangan penuh dewa emas sempurna tanpa harus mati. Namun ingatlah bahwa kamu hanya dapat menangkis serangan seperti itu sekali saja karena baju besi ulat sutra surgawi ini akan hancur sesaat setelahnya. Mata Tang An menatapnya dengan lembut dan dia mengangguk tanpa berkata apa-apa. Setelah menyempurnakan Celestial Silkworm Armor dan meletakkannya di balik jubahnya, dia diam-diam menghilang dan pergi keluar artefak Heavenly Abode. Bab 1321, Guru dan Murid Saling Mengenali. Saat Tang Xiu keluar dari artefak alam surgawi, dia melihat lelaki tua berjubah kuning itu terluka parah oleh Raja Jalur Laut dan terlempar mundur sambil batuk seteguk darah. Baik Raja Jalur Laut maupun Zenith Venerable adalah dewa emas sempurna tingkat menengah, satu level lebih tinggi dari 8 dewa emas sempurna tersebut. Namun, hal yang paling aneh tentang mereka adalah pengalaman tempur mereka yang kaya. Mereka telah mengalami ratusan pertarungan di sel arena narapidana dan telah lama melatih diri mereka sebagai mesin tempur. Meskipun Star Tears masih merupakan dewa emas sempurna tahap awal, ia juga memiliki banyak pengalaman bertarung. Ditambah dengan pedang abadi kelas atas yang diberikan Tang Xiu, kekuatan yang dilepaskannya sulit ditangkis oleh lawan dengan level yang sama. Ia menghadapi pertarungan dengan mudah meskipun ia menghadapi dua dewa emas sempurna dengan level yang sama. 20 dewa emas tahap akhir lainnya juga merupakan ahli yang bertarung berkali-kali di arena narapidana. Masing-masing dari mereka mungkin tidak dapat melawan dewa emas sempurna tahap awal sendirian, tetapi kolaborasi dari 20 orang ini sudah cukup untuk menghadapi dan melibatkan 4 dewa emas sempurna secara langsung. Orang-orang ini kuat. Apotheon Mu sendiri hanya menghadapi satu pembunuh bayaran emas abadi sempurna. Saat ini, ia terus menyerang dengan Luminous Snatch Revenge dan terus memaksa lawannya mundur dengan luka yang jauh lebih parah. Pada saat yang sama, ia mampu membagi fokusnya dan mengamati pertarungan lain di sekitarnya. Ia juga memiliki kekuatan yang sangat kuat dan, sebagai murid langsung Tang Xiu, metodenya sangat mengguncang bumi dan menantang surga, sehingga memungkinkannya untuk menekan dewa emas sempurna lainnya yang berada pada level yang sama dalam pertarungan. Namun, dia benar-benar tidak dapat mengetahui siapa orang-orang ini. Kecakapan tempur yang dimiliki orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Bahkan para master dari domain abadi berukuran sedang tidak mungkin memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik di bawah bendera mereka, bukan? Misalnya, Liceum Abadi. Liceum Abadi dianggap sebagai salah satu domain abadi yang besar di dunia abadi, tetapi kekuatan keseluruhannya kemungkinan tidak jauh lebih kuat dari orang-orang ini. Setelah 1 jam, situasi pertempuran semakin memanas. 8 jenderal abadi emas sempurna dari sitar iblis Jiu Yao semuanya terluka parah. Jika mereka tidak bekerja sama untuk melawan serangan dan pengepungan orang-orang ini, kemungkinan besar beberapa dari mereka akan terbunuh. Tentu saja, Zenith Abadi, Raja Jalur Laut, dan Star Tears juga terluka parah, tetapi kondisi mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan 8 jenderal. 4 orang di antara 20 emas abadi tahap akhir telah terluka parah dan mengundurkan diri dari pertempuran, sedangkan sisanya juga terluka, meskipun mereka masih dengan gila-gilaan melancarkan serangan terhadap musuh. Suara mendesing. Di samping Tang Xiu, sosok Tang An tiba-tiba muncul entah dari mana. Namun, Battle Pain tidak datang ke Tang Xiu tetapi malah langsung bergabung dalam pertempuran. Semuanya sudah diatur, Grandmaster. Tang Xiu mengangguk dengan gembira dan berkata, aktifkan susunannya segera, kita harus mendapatkan 8 musuh dewa emas sempurna itu sekaligus hari ini. Biarkan tuanku yang melakukannya. Tang An menyerahkan sepotong esensi kristal kepada Guyan Er dan berbisik. Tuan, inti dari seluruh susunan abadi adalah esensi kristal ini. Anda hanya perlu mengaktifkannya untuk mempelajari misteri susunan tersebut. Anda dapat dengan mudah mengendalikannya. Guyan Er mengangkat tangannya untuk menyela dan tersenyum tipis. Aku akan mengatur dan mengendalikan Dragon Imbroglio Array.
Tidak sulit untuk mengendalikannya. Setelah mengatakan itu, dia menyuntikkan kekuatan abadinya ke dalam esensi kristal. Seketika setelah itu, 8 rune emas mengalir keluar seperti air dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Hanya dalam beberapa detik, seluruh ruang diselimuti oleh 8 rune emas seperti air sementara pola emas secara bertahap terbentuk di bawah permukaan. Kedelapan Jenderal Setan Sitar tampak ketakutan pada saat yang sama. Mereka memilih lokasi itu sebagai medan perang mereka, tetapi mereka benar-benar tidak dapat memahami bagaimana mungkin ada susunan seperti itu di sini. Dengan penglihatan mereka dapat dengan mudah mengetahui bahwa itu adalah susunan naga imbroglio, susunan yang terkenal karena jebakannya yang kuat di dunia abadi. Cepat bergabunglah untuk menghancurkan barisan itu, saudara-saudara. Lelaki tua berjubah kuning yang terluka parah itu batuk seteguk darah sambil meraung, membatalkan serangannya terhadap 4 dewa emas sempurna dan menerjang ke arah pola rune emas di tanah untuk membombardirnya. Sementara itu, 7 dewa emas sempurna lainnya juga menyerahkan sebagian besar pertahanan mereka dan dengan ganas menyerbu ke arah tempat yang dibombardir oleh lelaki tua berjubah kuning itu. Tebas, tebas, tebas. 3 dewa emas sempurna terkena serangan dari Raja Jalur Laut, Zenith Venerable, dan Star Tears dan senjata abadi mereka mengenai dan menghancurkan jiwa abadi musuh. Ledakan, 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 ledakan. Meskipun 5 dewa emas sempurna lainnya tidak terkena serangan, mereka dapat terhindar dari luka-luka yang mengerikan. 2 dari mereka bahkan langsung kehilangan kemampuan bertarung mereka. Akan tetapi, Dragon Imbroglio Array langsung hancur setelah dibombardir oleh serangan penuh dari 8 dewa emas sempurna di saat yang bersamaan. Dengan ekspresi panik, lelaki tua berjubah merah itu berteriak dan meminum pil obat. Auranya meroket tajam hanya dalam beberapa detik. Saat dia terancam tertusuk oleh serangan tajam Star Tear, dia menyemburkan darah dan melesat pergi. Tebas! 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 3 dewa emas sempurna lainnya terbunuh saat mereka melarikan diri karena panik. Salah satu dari mereka terbunuh di bawah serangan 10 dewa emas. Pengejaran sejauh 1 juta kilometer kemudian dimulai, menambah jumlah korban luka pada 2 dewa emas sempurna terakhir yang melarikan diri. Namun, pengejaran itu berakhir dengan kegagalan untuk membunuh mereka. Master. Raja Jalur Laut menyeka darah dari sudut mulutnya dan datang ke Tang Xiu dengan senyum pahit di wajahnya, berkata, "Bawahan ini tidak kompeten dan gagal memusnahkan semua musuh." Tang Xiu menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, "Kedua dewa emas sempurna yang melarikan diri itu pasti telah menyulap beberapa pil rahasia, ya? Itu pasti pil peningkatan kekuatan yang dapat meledakkan kekuatanmu untuk waktu yang singkat. Namun, pil seperti itu akan menimbulkan bahaya besar bagi diri mereka sendiri." Zither Demon Jiu Yao memiliki 2 jenis pil. Salah satunya adalah pil Bloodlust dan yang lainnya adalah cairan racun aura daun rafine. Keduanya baru saja meminum pil, jadi aku yakin mereka meminum pil Bloodlust. Raja Jalur Laut dan Zenith Venerable tampak terkejut. Mereka menyadari bahwa master mereka saat ini tampaknya sangat mengenal Zither Demon Jiu Yao. Ekspresi terkejut juga terpancar di mata Star Tears dan dia menatap Tang Xiu dengan curiga sebelum menoleh ke Apotheon Mu dan bertanya dengan sedikit khawatir. "Bagaimana lukamu?" Apotheon Mu menggelengkan kepalanya, tetapi matanya tidak pernah beralih dari Tang Xiu. Tang Xiu mengeluarkan beberapa ramuan penyembuh dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada semua orang, sambil berkata, "Jangan terburu-buru untuk memulihkan diri. Kita harus segera meninggalkan tempat ini." Setelah mengatakan itu, dia beralih ke Apotheon Mu dan berkata dengan ringan, "Jangan lupa janjimu, lautan musim semi berkabut akan menjadi wilayahku mulai sekarang. Kau juga dapat memilih untuk tunduk padaku dan membawa mereka yang berada di bawahmu untuk menjadi rakyat Kekaisaran Tang Agung bersama-sama. Kekaisaran Tang Besar?" Apotheon Mu belum pernah mendengarnya. Dia diam-diam menatap Tang Xiu dan merasakan sedikit keakraban darinya. Meskipun begitu, dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maafkan aku bisa menyerahkan Misty Spring Ocean kepadamu, tetapi aku tidak akan pernah tunduk kepada siapapun, bahkan kamu. Anugerah penyelamat hidup ini akan selamanya terukir di hatimu ini. Namun, aku mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membalas budimu di masa depan." Tang Xiu mengerutkan kening dan berkata,
Cederamu tidak fatal dan kamu bisa pulih paling lama dalam waktu setengah tahun setelah meminum ramuan penyembuh. Itu artinya kamu masih punya kesempatan untuk membalas budiku. Apotheon Mu terdiam selama lebih dari 10 detik sebelum akhirnya menjawab dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi getir. Tuan, Anda juga tahu bahwa saya adalah murid Kaisar Agung Kultivasi Bintang. Jadi Anda pasti tahu perseteruan mendalam antara saya dan Kaisar Agung Danking serta sitar iblis Jiu Yao. Sejujurnya, 4 saudara bela diri saya dipenjara oleh Kaisar Agung Danking di Gunung Surgawi dan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Itulah sebabnya saya harus menyelamatkan mereka meskipun saya sangat menyadari kenyataan bahwa peluang saya untuk selamat dari cobaan ini sangat kecil. Pupil mata Tang Xiu mengerut dan niat membunuh di dalam hatinya melesat ke langit. Kemudian, dia bertanya dengan suara berat. Kamu mengatakan bahwa saudara bela dirimu dipenjara oleh Kaisar Agung Danking di Gunung Surgawi? Benar sekali. Apotheon Mu mengangguk. Siapakah keempat orang itu? Tang Xiu bertanya. Aku pernah mendengar tentang murid-murid Kaisar Agung Kultivasi Bintang. Masing-masing dari mereka adalah orang-orang luar biasa di dunia abadi dan memiliki kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Mereka adalah kakak senior Myriad Notes, kakak muda Soaring Plume, kakak muda 9 Jari Abadi, dan kakak muda Enchantress Yu. Sejauh yang aku tahu, murid-murid Kaisar Agung Pembudidaya Bintang bukan hanya milikmu, kan? Kenapa kau harus pergi sendiri untuk menyelamatkan ketika kau memiliki begitu banyak saudara dan saudari seperguruan lainnya? Bagaimana dengan yang lainnya? Tidakkah kau tahu bahwa kesempatanmu untuk menyelamatkan mereka lebih besar jika bersatu dengan yang lainnya? Apotheon Mu mengepalkan tinjunya dan niat membunuh terpancar dari matanya. Sebagian besar telah tewas dalam pertempuran atau membelot ke pihak musuh. Awalnya Tang Xiu bermaksud memberitahu Apotheon Mu tentang identitasnya untuk mengetahui situasi menyeluruh dari dunia abadi melalui dirinya. Namun karena penyelamatan ini, dia berubah pikiran untuk sementara waktu. Namun setelah mendengar pernyataan seperti itu darinya, Tang Xiu langsung berubah pikiran dan membatalkan rencananya. Dari pertarungan ini, dia tahu bahwa kesetiaan Apotheon Mu kepadanya tidak perlu diragukan lagi dan dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Sambil melambaikan tangannya, Tang Xiu berkata dengan suara yang dalam. Semuanya, masuklah ke artefak Heavenly Abode untuk memulihkan diri. Kalian tidak diizinkan keluar tanpa panggilanku. Dipahami? Semua orang mengangguk dan memasuki alam surgawi satu demi satu, termasuk Guyan Er dan Battle Peng. Tang Xiu kemudian beralih ke Apotheon Mu dan berkata dengan tenang. Bawa aku ke Misty Spring Ocean. Kita perlu bicara baik-baik, aku yakin kau akan setuju untuk bersumpah setia padaku setelah ini. Apotheon Mu tidak dapat menahan tawa. Ia merasa bahwa Tang Xiu terlalu percaya diri sementara ia sendiri telah siap mempertaruhkan segalanya dan mengorbankan dirinya sendiri dan tidak akan pernah memilih untuk bersumpah setia kepada siapapun. Selama ia dapat menemukan buah naga suci dan menyelamatkan saudara-saudari seperguruannya, ia bersedia mengorbankan dirinya sendiri. Lautan musim semi berkabut, tebing istirahat. Ini adalah kediaman abadi Apotheon Mu, tempat ia tinggal menyendiri dan berkultivasi selama bertahun-tahun. Saat gerbang lebar itu terbuka, ia membawa Tang Xiu ke rumah abadi di tebing. Atas perintahnya, 4 pelayan kemudian membawakan anggur berkualitas dan hidangan lezat, beserta buah-buahan abadi sebagai hidangan penutup. Saya belum menanyakan nama yang mulia, bukan? Apotheon Mu mengisi 2 cangkir anggur berkualitas dan bertanya pada Tang Xiu setelah memberinya secangkir. Tang Xiu meletakkan cangkirnya dan berjalan perlahan ke sebuah potret yang tergantung di dinding. Sambil menatap wajah yang dikenalnya di sana, penampilannya mulai berubah dan segera menjadi persis sama dengan orang dalam lukisan di dinding. Mu kecil, apakah kamu masih ingat kitab rahasia teratai emas? Bab 1322 dia. Apakah layak untuk dicoba? Apotheon Mu menatap punggung Tang Xiu dengan ekspresi yang tiba-tiba berubah. Tubuhnya yang ramping tiba-tiba berdiri dan dia berteriak dengan tajam. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu tahu kitab rahasia teratai emas? Tang Xiu tidak terburu-buru untuk kembali atau menjawab pertanyaannya dan melanjutkan. Kalimat dalam bab ke-6 dari rahasia klasik teratai emas mengatakan, menenun garis untuk melilit dan kekuatan tumbuh bersama fondasi. Seperti namanya,
Teratai emas adalah kombinasi lapisan-lapisan yang darinya kekuatan yang luar biasa meledak. Namun mungkin perlu berakar dan stabil untuk membentuk kelopak teratai yang melilit. Jawab aku, teriak Apotheon Mu dengan marah. Jangan bilang kau masih tidak bisa menebak siapa aku, tanya Tang Xiu. Dengan berkata demikian, dia akhirnya berbalik perlahan sementara tangannya terus-menerus membentuk segel ketika sebuah teratai emas yang seluruhnya ditenun dengan benang emas memancarkan cahaya keemasan yang terang. Apotheon Mu terhuyung mundur beberapa langkah sambil menatap wajah Tang Xiu dengan tak percaya sementara hatinya bergetar. Meskipun menjadi dewa emas sempurna yang bermartabat, dia mengangkat tangannya untuk menggosok matanya, seolah-olah ingin memastikan bahwa matanya tidak menipunya. Melihat wajahnya yang sangat terkejut, Tang Xiu dengan tenang berkata, "Kota kecil Blackwater, cakrawala kenaikan abadi, Selat Ascension Forlorn, lautan musim semi berkabut." Apotheon Mu seperti tersambar petir, terkejut, dan lumpuh saat Tang Xiu menyebutkan keempat tempat itu. Kota kecil Blackwater adalah tempat pertama kali ia bertemu dengan Tang Xiu dan juga tempat mereka menjadi guru dan murid. Saat itu ia masih muda dan pertama kalinya nasibnya berubah. Cakrawala kenaikan abadi adalah tempat di mana ia naik menjadi abadi. Karena beberapa alasan tertentu, ia harus melalui kesulitan dan lolos dengan susah payah sebelum akhirnya berhasil mencapai tahap abadi. Itu adalah transformasi kedua dalam hidupnya. Selat Ascension Forlorn adalah wilayah tempat cinta sejatinya meninggal dan tempat di mana hatinya menjadi seperti abu yang mati. Di sanalah pukulan dahsyat ketiga menghantam hatinya, pembalikan takdirnya yang ketiga. Misty Spring Ocean adalah wilayah tempat ia tinggal menyendiri, menjalani hidup seperti mayat hidup, tanpa gairah maupun amarah. Jika bukan karena kegagalan gurunya dalam melewati kesengsaraannya dan banyak anggota sekte dan orang-orang dekatnya yang menghadapi penganiayaan, ia merasa ia akan tetap tinggal di sini sendirian hingga napas terakhirnya. Tang Xiu perlahan berbalik dan menatapnya, lalu bertanya ringan. "Kamu masih belum bisa menebak siapa aku?" Saat Apotheon Mu melihat kemunculan Tang Xiu saat itu, tubuhnya bergetar hebat sebelum berkedip dan berubah menjadi bayangan yang menerjang ke arah Tang Xiu, berlutut dengan dua garis air mata mengalir di wajahnya saat dia menangis. "Kakao, Tuan, kakao, masih hidup?" Berbagai emosi bercampur aduk di hati Tang Xiu saat dia melangkah maju dan membelai kepala Apotheon Mu dengan lembut, menopangnya, lalu menjawab dengan lembut. "Ya, aku masih hidup, Master." Air mata mengalir lebih cepat di wajah Apotheon Mu dan dia menangis. "Kupikir jiwamu telah lenyap setelah kau gagal dalam ujianmu, Tuan. Mu kecil selalu merindukanmu." Sambil menepuk bahunya, jari-jari Tang Xiu dengan lembut membelai bagian belakang kepala Apotheon Mu dan berkata dengan getir. "Aku juga merindukanmu, hanya saja. Hanya apa?" Apotheon Mu bingung. Tang Xiu kembali menyesuaikan otot-otot wajahnya untuk mengembalikan penampilan aslinya. Segera setelah itu, niat membunuh yang kuat terpancar dari wajahnya dan dia berkata, "Mereka semua mengira aku gagal dalam kesengsaraanku. Namun pada kenyataannya, aku dikepung dan disergap oleh mantan kekasihku yang bergabung dengan mantan saudara yang paling kupercaya saat itu. Jika bukan karena seberkas jiwaku memasuki selang waktu lain yang memungkinkanku untuk akhirnya mempertahankan kesadaranku, jiwaku akan benar-benar lenyap dalam pelupaan." "Apa?" Apotheon Mu sangat terkejut dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. "Kau tidak salah dengar. Su Qingcheng, Kaisar Agung Dan King, dan sitar iblis Jiu Yao menyergapku di saat terlemahku saat aku melewati kesengsaraan dewa." Sambil berkata demikian, dia perlahan mengangkat tangannya dan melepaskan sedikit energi primal chaos untuk menopang Apotheon Mu. Lalu nyonya, Dia bukan lagi istri tuanmu, potong Tang Xiu dingin. Meskipun dia juga dipaksa, bahkan waktu tidak akan mampu menghapus semua hal yang telah dilakukannya. "Mu, jika kamu masih menganggapku sebagai tuanmu, jangan pernah berhubungan dengannya lagi." Bersambung ke episode 345. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.